Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sore hari ini kita berjumpa dalam ibadah online Komisi Perempuan Gloria. Pada sore hari ini kita mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan perbuat atas hidup kita. Dan marilah kita menyembah dan memuji Dia dan menyanyikan lagu pujian, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. pada sore hari ini kami akan mengadakan ibadah ya Tuhan. Tuhan sertai kami ya Tuhan, ibadah kami pada sore hari ini. Engkau yang beracara atas ibadah pada sore hari ini ya Tuhan.
Berkati juga ya Tuhan ibu-ibu yang belum hadir di tempat ini. Engkau juga menyertai mereka yang dalam perjalanan ya Tuhan. Biarlah kami mau memuji, menyembah dan memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang setia melayani Engkau ya Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kita pada sore hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, yang begitu mengasihi kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita, Allah yang memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Mari ibu-ibu kita pujikan lagu Tak Terbatas Kasih-Mu. Shalom ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita mempermuliakan nama Tuhan, dan kita juga akan bersama-sama duduk diam
di hadapan Tuhan. Kita mau dengar isi hati Tuhan, kita mau belajar apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ibu dan kasih oleh Tuhan, saya akan membacakan dasar perenungan kita pada hari ini yang diambil dari Bilangan pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ibu-ibu silakan menyimak Alkitab masing-masing. Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan ketiga dan ayat yang ke-10. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Lalu ayat yang ke-10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini boleh datang di hadapan Tuhan bersama dengan sahabat-sahabat kami, saudara-saudari kami seiman. Kami boleh memuji nama Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami dengan kerendahan hati, dengan sukacita, dengan syukur kami membuka hati kami untuk diajar oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, terlebih lagi kami siap melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, tema firman Tuhan hari ini adalah stop menggerutu. Saudara kasih dalam Tuhan berbicara tentang menggerutu. Pada umumnya kita akan ingat dengan perkataan yang diucapkan oleh seseorang dengan cara bergumam terus menerus karena rasa mendongkol, kemudian rasa tidak puas dengan keadaan atau peristiwa yang sedang dialaminya. Dan orang tersebut merasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Misalnya, kok gitu sih, aku kok jengkel banget, kenapa orang itu ngomong malah. Kadang kita tidak jelas dia ngomong seperti apa. Saudara, terlepas dari masalah yang dihadapi itu sebagai akibat kesalahan dirinya sendiri ataupun akibat dari kesalahan orang lain. Misalnya, kenapa sih hujan terus menerus? Aduh, ini gara-gara hujan jemuranku nggak kering. Gara-gara hujan ini sepatu yang dijemur anakku buat sekolah nggak kering. Aduh, kenapa sih hujan terus menerus? Kenapa sih? Dan kenapa sih? Atau seorang anak menggerutu, ngomel, "Duh, mama nggak bisa kah masak yang lain selain tempe tahu kerupuk? Nggak bisa kah sekali-sekali sate kek, soto kek, atau apa? Kenapa itu terus lauknya nggak ada kah yang lainnya? Kenapa sih mama begitu?" Atau ada orang tua yang menggerutu, yang ngomel, punya anak cuma satu, kenapa sih kerjaannya cuma makan tidur? Nggak bisa kan dia itu cari kerjaan kayak atau apalah gitu. Nggak cuma makan tidur di rumah. Malas sekali dia ngomel dan menggerutu. Ya saudara kasih dalam Tuhan, mengeluh, menggerutu, mengomel karena ketidakpuasan terhadap sesuatu yang terjadi. Saudara, memang sering kita jumpai. Orang lain melakukan itu atau bahkan kita sendiri yang melakukan. Kenapa sih begini? Kenapa sih gini? Kenapa sih begitu? Dan lain sebagainya. Saudara, sepertinya hal itu adalah sesuatu hal yang biasa. Saudara, tetapi kita itu harus memahami bahayanya hidup dengan keluhan, gerutuan, ngomel, dan ngomel. Saudaraku, berkaca pada kehidupan bangsa Israel, mereka itu tidak cuman satu kali mereka menggerutu, satu kali mereka mengomel, atau satu kali saja mereka protes kepada Tuhan.
Saudara, ada banyak kali mereka itu mengeluh, bahasa Israel itu mengeluh, mengomel, gerutu, tidak puas dengan banyak hal. Saudara, mereka tidak puas, mereka menggerutu karena keadaan, mereka menggerutu karena kesulitan, bahkan karena makanan. Mereka menggerutu, ngomel. Pada akhirnya saudara, keluhan-keluhan itu menyebabkan mereka tidak bisa menikmati janji Tuhan, tidak bisa menikmati pemeliharaan Tuhan, dan tidak bisa memasuki tanah perjanjian. Karena ngomel, karena menggerutu. Saudara kasih dalam Tuhan, menggerutu itu seperti sebuah penyakit menular yang mematikan. Saya gambarkan seperti itu. Hidup kita tidak jadi berkat, tetapi malah kita menjadi seperti racun yang merusak orang lain, bahkan sekitar kita. Tuhan tidak berkenan dengan hal yang seperti ini. Bilangan 11 ayat yang keempat mencatat satu peristiwa gerutuan orang Israel. Katakan demikian. Lalu orang-orang dari Mesir yang ikut dengan mereka mulai merindukan benda-benda kenikmatan di Mesir. Hal ini menambah ketidakpuasan orang-orang Israel dan mereka mulai menangis. Manakah daging untuk kita? Katakan demikian. Manakah ikan enak yang kita nikmati di Mesir? Dan ketimun yang segar itu, yang sedap, yang segar, semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Saudara perhatikan, mereka menggerutu, mereka ngeributin makanan, lupa dengan pemeliharaan Tuhan. Tuhanlah yang menolong mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ketika mereka menjerit lelah, sakit, mereka sungguh-sungguh tidak tahan lagi. Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir. Tetapi di dalam perjalanan, mana makanan enak itu, mana minuman itu, mana semangka itu, mana bawang pre itu. Lupa pemeliharaan full dari Tuhan. Ya, sudah kasih di dalam Tuhan. Dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai dengan yang keempat, bagian firman Tuhan ini menceritakan tentang apa? Tentang bangsa Israel yang menggerutu saat akan masuk ke tanah Kanaan. Karena mereka dihasut oleh 10 pengintai yang diutus mengintai tanah Kanaan, yang takut menggerutu terlebih dahulu. Para pengintai yang diutus itu sudah ketakutan terlebih dahulu. Mereka menggerutu, waduh, bisa enggak mengalahkan bangsa itu? Bisa enggak kita masuk ke tanah Kanaan itu? Orangnya besar-besar dan mengerikan. Mereka sudah menggerutu, mengomel. Saudara, takut, khawatir, gentar melihat penduduk yang bagi mereka wah besar sekali, tinggi, mengerikan, kami akan kalah. Saudara, pada seharusnya mereka itu percaya kepada siapa? Percaya kepada pertolongan daripada Tuhan. Tuhan yang mengutus mereka, Tuhan yang membawa mereka. Harusnya mereka itu ingat, meletakkan harapan, percaya mereka kepada Tuhan. Tuhan yang mengutus, tentunya Tuhan tidak akan meninggalkan wes budalo dewe, pergi sendiri, kalahkan sendiri. Tidak. Tuhan bukanlah Tuhan yang seperti itu. Dia akan senantiasa selalu memelihara kehidupan kita. Ya, mereka tidak percaya dengan pertolongan dari Tuhan yang dapat membawa mereka masuk ke tanah Kanaan dengan penuh kemenangan. Saudara, karena ketakutan, pikiran-pikiran negatif itu, ketidakpuasan, akhirnya malah membuat mereka apa? Menggerutu, marah, ngomel, tidak puas. Ujung-ujungnya saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang selanjutnya, bahkan mereka sampai mau melempari Kaleb dan Yosua dengan batu sampai mati. Tidak puas dengan apa yang mereka lihat di hadapan mereka. Ingat yang masa lalu, wah seperti itu, meskipun di sana juga menderita. Ingat, oh di sana seperti ini. Nah, di hadapan mereka ada tantangan, mereka menggerutu ngomel. Kok jadinya begini? Kok nggak hidupnya dengan enak? Saudara, Bilangan 14 ayat 10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Bilangan 14 ayat 10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Saudaraku, bahaya menggerutu ketidakpuasan tidak akan berhenti kepada diri kita. Itu bisa menular kepada orang yang lainnya. Seperti halnya kita baca di dalam firman Tuhan hari ini.
menular dari para pengintai yang punya negatif thinking, pikiran yang khawatir, yang ketakutan, tidak puas, menggerutu lebih dahulu, mulai dari mereka kepada bangsa Israel. Saudara kasih dalam Tuhan, umumnya kita akan mulai menggerutu, tidak puas dengan situasi kita, lalu akhirnya itu akan menjalar, akhirnya mempengaruhi orang lain, ikut getumel juga, ikut ngomel juga, ikut mengeluh juga. Oh ya, iya ya. Lalu menggerutu, menyalahkan orang lain, dan akhirnya ujung-ujungnya adalah menyalahkan Tuhan, baik langsung atau tidak langsung. Saudara, pengintai itu diutus pergi mengintai. Wah, mereka takut dengan kenyataan di hadapan mereka. Waduh, bisa enggak mengalahkan? Waduh, bisa enggak? Mereka khawatir terlebih dahulu ketika mereka pulang menyampaikan hasil pengintaian itu. Wah, orangnya besar, orangnya mengerikan. Nah, orang Israel, oh iya, bisa enggak kita ya? Akhirnya ikut menjadi takut. Nah, kemudian berkembang dan loh, Tuhan membawa kita ke sini, mau membawa masuk ke tanah Kanaan, tapi kondisi seperti ini. Loh, piye toh ini Tuhan? Loh, kita kan jadi mati nanti di sini. Saudara, menggerutu, ngomel, nular, membuat orang lain terpengaruh juga dengan omelan kita. Kita pahit, orang lain ikut pahit. Akhirnya ujung-ujungnya, loh Tuhan tidak melihara kita, Tuhan lagi disalahin. Saudara kasih dalam Tuhan, menggerutu berarti menyalahkan dan menghina kebaikan Tuhan dan kemampuan daripada Tuhan. Ngomel tidak puas dengan apa yang di hadapan kita yang sedang kita alami, membuat orang lain juga ikut ngomel, ikut menggerutu. Oh iya ya, misalnya satu orang membuka toko usaha, kemudian toko itu awalnya baik, kemudian menjadi sepi. Dia menganalisa, kenapa sepi ya? Dia lihat kiri kanan, dia lihat. Oh iya, gara-gara ada toko sebelah, buka juga, dagangannya sama. Oh, gara-gara itu. Wah, gara-gara itu akhirnya langgananku pindah ke sana. Wah, piye toh ini? Nah, dia cerita ke temannya. Ini loh, gara-gara toko sebelah, tokoku menjadi sepi. Oh iya, benar, gara-gara itu menjadi sepi. Wah, lah gue piye? Lah kamu gimana? Loh, kamu kan anak Tuhan, orang Kristen. Kamu kan bisa berdoa, minta Tuhan meskipun ada saingan, tapi tetap laris. Bisa toh? Loh, tapi kamu udah berdoa. Sudah, aku sudah berdoa. Tapi seperti ini tetap. Nah, Tuhan tuh piye toh nggak peduli sama kita kali ya. Nah, saudara, ujung-ujungnya bisa seperti itu. Contoh sederhana saja. Pikiran kita bisa membuat hal-hal yang negatif menjadi semakin buruk. Saudara kasih di dalam Tuhan, Bilangan 14 ayat 12, aku akan mencabut hak waris mereka dan aku, ini hurufnya besar, akan membinasakan mereka dengan wabah penyakit, tetapi engkau akan kujadikan suatu bangsa yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Saudara, itu loh, lihat, aku akan mencabut hak waris mereka. Resiko, akibat yang akan mereka alami, orang-orang yang menggerutu, yang ngomel, yang tidak puas pada Tuhan tadi. Saudara, di dalam perjanjian baru dicatat juga kehidupan Israel menjadi peringatan bagi setiap kita untuk apa? Berhenti menggerutu, ngomel, dan meracuni sekitar kita dengan gerutuan kita, ketidakpuasan kita. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 33 secara garis besar mencatat pesan penting bagi kita semua seperti ini. Orang Israel itu telah mengalami kasih karunia Allah di dalam peristiwa keluaran, betul? Ya. Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan yang mencukupi kebutuhan mereka. Tuhan yang melindungi mereka. Tuhan yang memelihara mereka. Mereka telah dibebaskan dari perbudakan. Ada tiang awan, ada tiang api menyertai mereka. Betul? Iya. Itulah peristiwa yang dialami oleh mereka. Bukti pemeliharaan Tuhan. Saudara, mereka dipelihara oleh Allah di padang gurun, mengalami persekutuan yang erat dengan Kristus, dengan Tuhan, dengan Allah, pemelihara kehidupan mereka. Makan dicukupi, istirahat ada, kepanasan ada tiang awan, kedinginan ada tiang api yang menerangi juga langkah mereka. Tapi itu tidak cukup bagi mereka. Saudara, mereka masih ngomel, mereka masih protes. Ingat yang lalu dulu.
Mereka ingin makan daging, mereka merindukan masa-masa ketika mereka berada di Mesir. Ya saudara, mereka bangsa Israel terus saja mengeluh tatkala menghadapi berbagai kesukaran, meskipun dicukupi oleh Tuhan. Tapi nggak sama kayak dulu waktu di Mesir. Ini beda, nggak sama. Enakan di sana. Saudara, ketika ada kesukaran, ketika ada kesulitan, ngomel, lupa, hilang semua yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Nggak ingat, yang diingat adalah masalah, keluhan, ketidakpuasan dan ketidakpuasan. Saudara kasih dalam Tuhan, pesan Tuhan kepada jemaat di Korintus dikatakan 1 Korintus 10, Alkitab beritahu kita, firman Tuhan katakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat yang ke-10 katakan demikian. Ayat 11, semua ini menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Lihat, contoh pelajaran bagi kita, sebagai pelajaran dan peringatan supaya apa? Kita jangan melakukan hal-hal yang demikian. Ojo mengeluh, ojo menggerutu, jangan mengomel. Semua ini dituliskan supaya kita dapat membacanya dan menarik pelajaran daripadanya pada masa kini menjelang akhir zaman. Ayat 12. Jadi berhati-hatilah kalau saudara mengira mustahil saya akan berbuat demikian. Enggak, saya tidak akan mengomel, saya tidak akan menggerutu kok, saya tidak akan ngomel, enggak akan pernah. Saya akan selalu mensyukuri anugerah Tuhan. Benar? Hati-hati. Firman Tuhan katakan, hati-hatilah kalau saudara mengira mustahil saya akan berbuat demikian. Hendaklah saudara waspada. Ya, waspada. Karena apa? Saudara juga mungkin bisa jatuh ke dalam dosa tadi, gerutu, ngomel. Saudara dalam Tuhan, jangan kita bilang, dah kok aku tidak akan ngeluh, aku tidak akan ngomel, aku tidak akan protes sama Tuhan. Tapi bisa saja kita malah jadi seperti 10 pengintai Kanaan, meracuni orang lain. Kita nggak ngomel, nggak sampai, wah aku begini-begini. Tetapi kita bisa ngomong orang lain, kok susah ya, ini kok begini ya. Seperti orang punya toko tadi, kita meracuni orang lain. Dan membuat orang lain juga menjadi pahit, membuat orang lain juga menjadi ngomel, menggerutu. Saudara kasih di dalam Tuhan, tragis bukan? Perkara mengeluh yang mungkin kita anggap biasa ternyata itu menjadi membawa dampak yang besar dalam kehidupan kerohanian kita. Ujung-ujungnya kita mempertanyakan Tuhan, kita nggak percaya sama Tuhan, kita nggak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Ngomel, tidak puas. Tuhan di mana? Lihat, Tuhan di mana dalam kehidupan? Saudara kasih dalam Tuhan, bahkan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya suatu saat Tuhan hendak menghakimi semua orang berdosa, termasuk di dalamnya orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya. Saudara bisa membaca di dalam Yudas 1 ayat 14 dan 16. Saudara kasih dalam Tuhan, belajar mensyukuri segala apa yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan. Banyak firman Tuhan, ayat firman Tuhan mengatakan kita mengucap syukur dalam segala hal. Tidak ada ayatnya yang mengatakan menggerutulah, ngomellah, proteslah kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur tanpa memandang apapun keadaan kita. Kita diajar untuk bersyukur dalam segala hal, bersukacita dalam pengharapan kita. Berhentilah bersungut-sungut. Ketika muncul keinginan untuk bersungut-sungut, lebih baik kita menenangkan hati kita. Kita tenangkan hati kita. Kita berdiam diri. Kita bisa memuji Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan, kau sungguh baik. Ada masalah seperti ini dalam kehidupanku. Tuhan Yesus, tolong aku. Bukan langsung, kenapa Tuhan? Saudara kasih dalam Tuhan, stop. Berhentilah untuk kita menggerutu. Belajarlah untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan hanya karena kesulitan satu di hadapan kita, kemudian kita lupa semua kebaikan Tuhan. Hari ini pesan firman Tuhan pada setiap kita. Stop menggerutu, berhentilah ngomel, berhentilah kalian menggerutu, ngomel, gedul. Belajarlah mengucap syukur. Itu pesan bagi kita semua. Sulit? Ya. Tetapi kita mau belajar bersama-sama. Biarlah Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang memampukan setiap kita untuk melakukan firman-Nya di dalam keseharian kita. Amin. Kita berdoa.
Bapa dalam surga, banyak hal terjadi dalam kehidupan kami. Dan seringkali kami tergoda seperti bangsa Israel tadi. 10 pengintai tadi, mereka ngomel, mereka menggerutu, tidak puas dengan apa yang ada di hadapan. Kehidupan kami juga seperti itu Tuhan. Ampuni kami ketika kami masih melakukan hal-hal itu, ngomel, tidak puas dengan apa yang kami hadapi, apa yang kami terima. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Sesulit apapun kehidupan kami, seberat apapun tantangan, beban yang kami hadapi, selalu bersyukur dan percaya Tuhan akan menolong kami, mengulurkan tangannya untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap ingin ada di jalan Tuhan, hidup di dalam rancangan Tuhan, hidup seturut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk melakukan firman di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiap insan yang percaya pada Yesus tidak akan pernah lepas dari perkara, tetapi di dalam Dia, di dalam Yesus, kita akan dapat menanggung segala perkara. Kita akan mengujikan segala perkara yang akan memberikan kepada kita kekuatan di dalam menjalani hidup ini. untuk hari-hari yang sudah kami lalui. Kami percaya itu semua karena penyertaan Tuhan. Kami percaya bahwa itu semua karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari lepas hari.
Kami tidak berkekurangan, tapi kami boleh berkecukupan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik di setiap kehidupan kami. Berdoa Tuhan untuk ibu-ibu Bapak Gloria yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Engkau yang akan pilih mereka Tuhan, Engkau akan jamah dan Engkau angkat penyakitnya sehingga mereka boleh disembuhkan dan mereka boleh merasakan sukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap ibu-ibu yang masih bekerja. Engkau juga akan tolong setiap usaha pekerjaannya supaya mereka boleh menjalani hari-harinya, usahanya dengan setia, dengan terus berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau akan turunkan berkat atas mereka sehingga mereka beroleh sukacita, mereka beroleh hari yang menyenangkan karena Tuhan memelihara kehidupannya di dalam usahanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu yang tidak kami ketahui, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau akan menelik mereka satu persatu. Kalau mereka ada yang mundur imannya, kami percaya berserah kepadamu Tuhan. Engkau yang akan menarik mereka kembali. Engkau akan rangkul mereka Tuhan, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami bersekutu, bersehati di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang hidup, yang selalu menaungi kehidupan kami. Kami mau serahkan Tuhan setiap keluarga-keluarga di tempat kami, di mana Komisi Perempuan berada. Engkau akan terus memelihara di dalam kehidupannya, baik sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai karyawan, sebagai orang-orang tua. Biarlah mereka boleh melakukan dengan menurut kehendak Tuhan, menjalankan semuanya dengan percaya kepada Tuhan atas pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa kami, baik yang sudah kami ucapkan maupun yang belum. Engkau Maha Tahu dan kami percaya Engkau akan memenuhi segala harapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan, penghiburan, kekuatan yang sempurna daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.